Kesabapan itu orang keserempet, istilahnya itu keserempet unsur negatif. Belum tanggal giginya, kalau orang Jawa bilang belum pupa. Nah, itu bisa kelihatan apa aja. Siapa yang lari-lari mondar-mandir dari tadi? Iya. Ini anak umur 2 tahun loh ya. Dia jawab apa? Temannya mama saya. Beliaunya bilang, iki dieloki kuntilanak. Begitu denger ini HP, ya. Ada ayat kursi dilempar sama dia. Astagfirullahalazim. Ayo dek, kata mamanya. Aku ndak mau ikut-ikut kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Kali ini kita kembali ke segmen tanya jawab dengan Mi ya teman-teman. Masih ditemani sama Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Kita jumpa lagi dengan Mi di Kilas Masa. Ya, kali ini kita mau membahas tentang apa nih, kesabapan atau kesabapan entah. Untuk sebelum apa ini teman-teman lanjut menonton, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Bolehlah teman-teman kalau ingin tanya nih tentang hal-hal lain-lain, mungkin silakan tanya di komen, gak masalah. Atau teman-teman punya cerita mistis, pengalaman mistis, pengalaman horornya juga gak harus tegang. Mungkin punya pengalaman horor lucu apa nggak apa-apa, komen aja. Mungkin bisa nanti kita sharing cerita-cerita di sini. Untuk itu kita langsung aja ya teman-teman, tanya ke Nik ya, ngobrol sama Nik ya, lanjutannya bagaimana. Nih, apa itu kesabapan itu nih? Jadi begini, kesabapan itu orang keserempet, istilahnya itu keserempet unsur negatif. Ya banyak, istilahnya itu karena apa begitu. Ya. Mungkin di jalan ya, terus dia lagi ngelamun, akhirnya kena. Tapi pada intinya kesabapan itu biasanya ada seseorang yang mengirim, dalam tanda kutip ya, mengirim ke seseorang. Gangguan berarti? Ya, ke seseorang. Nah, ini orang ketiga tadi yang kena imbasnya. Nah, imbas ya itu tadi, kesabapan itu imbas. Seperti beda itu. Ya nih, kesabapan sama ketempelan ini beda ya? Kalau ketempelan itu orang yang sedang ngelamun atau berdiam diri. Nah, itu ketempelan, kemasukan. Oh, berarti apa ini konteksnya itu, kalau ketempelan itu makhluk yang langsung masuk. Ya, makhluk yang nggak bertuan gitu ya nih ya. Bisa ya. Tapi kalau kesabapan ini makhluk yang bertuan, kiriman seperti itu. Ya. Nah, dari pihak ketiga yang kena kesabapan itu tadi, sebenarnya dia tidak kondisi ngelamun, tidak kondisi apa. Mungkin waktu ya berdekatan gini ya, kamu yang kena, aku dekat kamu, karena saya tidak kuat atau apa, atau kamu yang lebih kuat, itu nyabab, namanya kesabapan. Nyerempet gitu ya. Iya, tapi nyerempetnya masuk. Nyerempetnya masuk. Masuk ini kerasukan gitu ya. Iya, jadi enggak ini apa beda dengan apa tadi satunya? Ketempelan beda. Ya. Beda. Kalau apa ini namanya, kesabapan ini kerasukan itu gimana sih ciri-ciri orangnya kerasukan itu nih? Sebenarnya dia tidak ada masalah apa-apa. Bahkan anak kecil pun bisa terjadi itu. Dia tidak punya masalah apa-apa, juga tidak sedang melamun, tidak sedang kosong gitu ya. Tapi biasanya yang kesabapan itu anak kecil. Yang biasanya kesabapan itu anak kecil, karena tidak mungkin anak kecil itu melamun. Berarti
tak pertegas lagi ya nih, aku pertegas lagi ya. Ada kiriman ke rumah A. Ke rumah A ini punya anak kecil ini yang terdampak efeknya seperti itu. Karena anak kecil tapi itu tidak diperuntukkan untuk anak kecil itu ya nih? Oh tidak mungkin lah. Kalau ya insya Allah ya ada orang yang sampai tega garap arek cilik itu gak mungkin lah. Setega-teganya orang tidak masuk akal. Meskipun mohon maaf saya paranormalnya atau dukune wong pinter sebenarnya gak tega karena anak kecil ini gak tahu apa-apa. Ya mungkin orang tuanya atau sapanya gitu. Soalnya kesababan itu yang banyak dapat, yang banyak nerima itu anak kecil, anak yang masih di bawah umur. Karena apa? Anak di bawah umur yang umumnya belum tanggal giginya, kalau orang Jawa bilang belum pupa. Nah, itu bisa kelihatan apa aja. Apalagi anak yang masih sensitif gitu ya nih. Ya. Nah itu terus akhirnya dia melihat dan dia mengikuti terus anak kecil itu. Maksudnya itu ini siapa? Ini kan orang asing. Ya itu tadi akhirnya kesababan dia. Kesababan. Jadi pemikirannya si anak kecil ini mungkin ini tamu di rumah saya. Seperti jadi diikutin gitu ya nih ya. Ini saya kasih contoh, saya boleh cerita ya? Ya mohon maaf, saya beberapa minggu yang lalu memang tidak sempat membuat channel ini karena saya ada sedikit tamu. Konflik lah. Ada tamu. Ya konfliknya orang bukan konflik saya, ada tamu. Konflik yang diselesaikan. Ya, saya tidak ngerti kronologinya bagaimana. Beliau itu punya anak berumur 2 tahun. Anak itu setiap hari menangis terus kalau marah, menangis. Anggapan orang tuanya dia itu rewel karena waktu itu disapi, lepas dari payudara. Anggapannya seperti itu ya. Lama-lama terus nangisnya itu tidak wajar. Sampai terakhir mungkin anak kecil ini terasa. Saya kebetulan bertamu di situ. Nah, yang mengikuti dia kan dia tuh mengerti, roh halus itu kan ngerti. Ini orang apa itu kan ngerti. Dia ketakutan. Padahal saya tidak ngapa-ngapain di situ. Saya bertamu. Dia ketakutan, seakan-akan saya ini mau ngusir. Bertingkahlah anak kecil ini. Jadi lewat anak kecil ini berulah dia itu. Dan anak kecil ini setiap kali masuk kamar mandi melihat gayung di dalam kamar mandi, dia tidak terima. Dia bilang kasihan, suruh ngangkat, aneh kan? Saya sampai mikir ada apa ini? Katanya setiap malam seperti itu, bahkan kalau lari, nangis itu larinya ke kamar mandi. Saya sempat berpikir. Tapi hari-hari sebelumnya nih, sahabat saya dan sahabatnya nih ya? Sahabatnya nih? Anaknya ini, sahabat saya. Sahabatnya nih ini. Anaknya nggak berperilaku seperti itu ya nih ya? Enggak, anaknya biasa, fan-fan aja. Bahkan terkesan anak itu pinter. Meskipun baru umur 2 tahun, surat-surat apa itu dia hafal. Puncaknya, dia marah itu hari Minggu, marah besar sekali. Saya kan jadi ini ya, kenapa? Ya mohon maaf, waktu itu saya lagi blank, jadi saya tidak bisa benerin anak ini. Saya suruhlah ke rumah teman saya. Begitu dia mau berangkat, saya tanya, kamu siapa? Adik dia sebutkan namanya. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama karena ini sangat profesi sekali buat beliaunya. Terus saya tanya, itu siapa? Dia sebut nama ayahnya. Itu siapa? Dia sebut nama mamanya. Saya tanya, ini siapa? Dia bilang, ini siapa? Nik Ruli. Betul kan? Terus siapa yang lari-lari mondar-mandir dari tadi? Ini anak umur 2 tahun loh ya. Dia jawab apa? Temannya mama saya. Oh, berarti ada sosok yang. Nah, berarti di situ ada sosok yang seusia mamanya. Yang kalau tidak salah usianya sekitar 28-30 ya, seusia mamanya. Terus rambutnya seberapa? Saya tanya. Segini nih, loh. Begitu cerahnya dia cerita. Hah? Terus kenapa gayungnya kok tidak boleh masuk kamar mandi? Kasihan nanti tenggelam. Nah, itu ya. Dibawalah dia ke sana. Sampai sana saya tidak ngomong apa-apa karena saya tidak ikut memang. Saya suruh aja ke sana. Ke salah satu teman saya juga sama-sama satu profesi dengan saya. Beliaunya bilang, iki dieloki kuntilanak. Loh, dari mana? Berarti kan benar apa yang dilihat. Padahal ini tidak diceritakan loh kronologinya. Tapi beliau sudah bilang begitu. Akhirnya
Nanti kalau tidur suruh bacakan ini gitu. Sudah dibawa pulang, biasa anak itu. Saya lihat sampai saya tidak pulang loh. Saya ingin tahu kelanjutannya seperti apa. Sampai pada akhirnya malam, bapaknya itu mau kerja tidak boleh, nangis dia. Sudah dia tidur, dibacakan di HP-nya itu disetelkan ini loh, sholawat Jibril, katanya supaya tenang. Oh, dari salah satu temannya ya, suruh sholawat Jibril nyandingi. Terus saya kok enggak enak, saya tidak pernah meremehkan sholawat apa, karena semua masing-masing itu punya porsi. Sholawat Jibril, sholawat Bariyah itu ada porsinya sendiri. Saya bilang gini, memang dia tidurnya lelap, tetapi yang tidur lelap ini bukan anak kecil itu tadi, yang dewasa tadi karena kecapean habis dihajar di rumahnya teman saya tadi. Terus saya bilang gini sama mamanya, tolong kamu setelno ayat kursi supaya saya tahu apa sebenarnya ini. Maksudnya itu apa sebenarnya yang saya lihat ini benar atau salah. Sampai pada akhirnya yang namanya ayat kursi itu disetel, baru satu ayat bangun anak itu tanpa apa-apa, itu langsung bangun ya. Dan yang saya kagetkan, bangunnya dia itu seperti orang besar. Begitu dengar ini HP, ada ayat kursi dilempar sama dia, dilempar masih bunyi kan. Loh, anehnya HP ini dilempar-lempar masih bunyi. Ayat kursi itu terus dia ngambil HP-nya mamanya, pukul-pukul supaya ini mati. Tidak bisa mati, dia lempar dengan kekuatannya sampai ke ruang tamu. Nah, di sini saya berpikir, oh berarti iki barang gak ngena banget gitu loh ya. Karena dengan ayat kursi dia ketakutan sekali. Sampai dia cari HP saya sama saya sembunyikan karena dia takut disetelkan ayat kursi tadi ya. Ayahnya sholat tidak boleh, bapaknya sholat itu tidak boleh, dia tidak mau lihat orang sholat. Sampai akhirnya dipeting sama mamanya, disuruh bilang gini, astagfirullahaladzim, gak mau, astagfirullah, gak mau. Terakhir ini, astagfirullahaladzim, ayo dek, kata mamanya, aku gak mau ikut-ikut kamu. Bayangkan, ini anak kecil bisa ngomong gitu, umur 2 tahun itu ya. Sambil matanya melotot gitu. Nah dari sini saya melihat, oh betul, kalau gitu ini orang yang umurnya sudah dewasa. Saya tanya apa-apa, aku gak mau ngomong sama kamu. Lihat saya, dia takut, nggak mau. Sampai sembunyi di punggungnya ayahnya. Jadi bapaknya mau kerja itu mondar-mandir gendong dia. Oh, gendong belakang? Ya, gendong belakang. Ya, kan memang itu cirinya begitu. Kalau barang-barang gitu ikut itu kan mesti di belakang sini, nggak mau di depannya. Pada akhir ceritanya sembuhnya bagaimana itu nih? Nah, itu saya bilang, saya pengen lihat ini rumahnya apa anaknya. Kita tirah dulu. Malam itu saya bilang, kita tirah dulu. Wis, saya bawa pulang. Kalau kamu mau, oke. Kalau mau, ayo tak bawa pulang kamu. Kalau memang ini rumahnya, anak ini diam. Saya yang gonceng ya, malam itu jam 1. Saya yang gonceng, berat sekali. Seperti saya yang gonceng orang yang gemuk-gemuk, padahal itu mamanya kalau nggak salah beratnya sekitar 50-an. Anak itu berapa? Tapi berat sekali. Nggak beratnya itu saya sampai pilihan but. Masih ingat saya. Oh, sudah mulai enteng ini. Anak itu juga merem sudah. Setelah itu sampai tujuan tidur anaknya. Nah, ini saya lihat. Ya bismillahirrahmanirrahim, saya tidak seudon. Begitu saya melihat sosok siapa yang membuat ini dan ini kiriman untuk siapa. Saya bilang ke orang-orang, anak-anak yang kumpul itu, termasuk mamanya anak tersebut dan bapaknya sampai tidak kerja waktu itu. Saya bilang, saya masuk, saya bawa tisu basah. Tisu ini sudah saya basahi. Ya mohon maaf, masalah basahi ini saya tidak mau cerita saya basahi pakai apa. Kalau tisu ini saya bakar nyala, berarti yang saya lihat benar, insya Allah. Saya tidak seudon sekali lagi. Tetapi kalau ini tidak nyala, yang saya lihat salah. Salah satu anak nyelutuk, ya jelas tidak nyala. Basah kok bisa nyala? Oke, kita buktikan. Begitu saya nyalakan tisu, nyala. Sampai habis, padahal kondisi basah itu tisu.
Sampai habis, oh kalau gitu yang saya lihat bener. Ada masalah apa kamu sama orang ini, saya tanya. Ya wis, dia pokoknya cerita gitu. Ya kok apa ya, saya itu berpikirnya, saya ngomong ini hal-hal seperti itu kenapa dilakukan? Apakah mereka atau beliau-beliau itu tahu imbasnya? Kalau anak kecil ini tidak segera tertolong, apa jadinya? Karena psikis anak kecil itu tidak sampai ke sana. Dan apa yang dia rasakan dia tidak tahu. Kalau orang sudah dewasa pasti dia bilang, aku lo ketok iku nang kono, aku lo kelihatan itu, aku dikejar. Kalau anak segitu bisa apa? Tahu apa? Nangis ya. Nah, nangis terus akhirnya apa? Nah ini loh, saya itu herannya, baik yang datang untuk minta tolong atau yang menolong. Ini mohon maaf untuk rekan-rekan yang seprofesi dengan saya, tolonglah. Kalau yang minta tolong itu tujuannya tidak baik, stop aja. Karena apa? Itu juga pengaruh dengan jiwa kita yang garap. Dosa itu, ngarani aku gitu. Akhirnya kita langsung. Akhirnya ini bagaimana nih? Saya bilang, bapaknya saya suruh pulang. Waktu itu pulang ke rumah aslinya ya? Iya. Kamu lihat kondisi sana. Saya tidak berani. Oke, kalau kamu tidak berani. Jadi kalau kamu tidak berani pulang, saya harus menyelesaikan bapaknya dulu, karena bapaknya lah tujuan utama. Baru ke anaknya. Itu. Nah, saya masih ingat pesan bapak saya almarhum. Dulu kalau bilang ke saya, kamu kelak kalau manggil jin, baca surat Al-Jin. Tapi tinggalkan ayat 12-13. Nah, kalau 12-13 ditinggal, saya langsung buka Quran, berarti disinilah saya harus mengusir. Yaitu, saya bacakan Al-Jin ayat 12-13, saya pijet itu bapaknya, di mana cuaca yang begitu terang benderang, tidak ada tanda-tanda mau hujan. Begitu saya selesai membersihkan bapaknya, yang bapaknya bilang ke saya, katanya seakan-akan bukan Nik yang mijet saya. Tangannya dirasakan. Ya, tangannya besar sekali. Memang jujur ya, ibu jari saya ini sakit. Untuk menekan gini tidak kuat. Waktu itu tidak kuat, memang sakit. Tapi waktu itu tekanan kuat katanya, sampai dia tuh ngerasa lega. Begitu saya selesai mijet bapaknya anak kecil ini tadi, hujan itu tidak pakai gerimis, tidak pakai apa, diar langsung duwer sekali wis tidak ada, frekuensinya itu rata terus, terus. Saya sampai WA teman saya yang satu lokasi dengan saya, hujan, maksudnya jarak sekian 10 kilo ya. Hujan tidak. Oh, mosok kene tok sing udan, saya gitu. Sampai akhirnya, ayo cepetan, sekarang kamu yang garap anakmu. Anaknya dipegangi HP supaya keselimur ya, supaya enggak terketipu lah. Main HP, dia main. Saya bilang, pegang dari sini saya ajari bapaknya itu. Ya tetap Al-Jin ayat 12-13 itu nyala terus. Begitu sampai kepala, bapaknya cuma pegang gini aja kepalanya. Dia kesakitan, teriak-teriak, sakit. Padahal tanpa tekanan dan ya. Tidak pakai tekanan. Padahal anak ini kuat loh ya. Anak ini kuat. Karena apa? Dia cewek, tapi tenaganya itu cowok. Meskipun masih kecil dia naik-naik. Dan satu hal, dia biasanya kalau dengar ayat kursi dari HP, dia nirukan. Hebatnya di situ. Dia itu hafal ayat kursi, salawat naria, hafal anak kecil ini. Tapi kenapa waktu itu dengar ayat kursi dia marah-marah? Sampai HP semua harus tidak ada, dibanting. Yang saya heran itu waktu itu, HP sudah dibanting ke sana kemari, ayat kursi ini tidak berhenti. Bunyi terus bunyi. Bunyi terus sampai 3 kali. Saya tinggalkan rumah itu. Langsung saya bilang ke ayahnya, kamu nulis surat Al-Jin ayat 12-13, tapi tulisan Indonesianya, jangan Arabnya. Ya Bu, dia bilang gitu. Kamu tulis 11 kali. Gimana? Siap nih. Dia tulis 11 kali. Oke, kamu besok kerja. Pulang kerja kamu langsung ke rumah, itu rendam pakai air. Setelah kamu rendam, kamu buat ngepel rumahmu. Sisakan 1 botol buat semprot-semprot rumahmu. Setelah itu semua selesai, saya datang ke sana, bagaimana anakmu? Alhamdulillah, sudah tidak nangis, sudah tidak rewel malamnya. Oh, alhamdulillah. Tapi
Saya datang, nangis lagi, rewel lagi. Baru saya ingat, jadi itu harus dibakar. Kertas sudah. Ya, makanya saya kan bilang, saya lupa bilang untuk dibakar itu lupa. Makanya saya bilang kan tulisannya jangan Arab. Karena saya tidak berani membakar tulisan Arab. Tulisannya bahasa Indonesia aja biar mudah bakarnya. Dibakar terus ini dibuang di mana dia? Wis terserah kamu mau buang kemana. Menurut cerita teman saya, kalau saya sudah melakukan seperti itu, ini menurut teman-teman saya yang sejawat, saya sudah mengadakan pengembalian secara keras. Padahal mohon maaf, secara pribadi saya tidak ingin membalas, bahkan mengembalikan saya tidak ingin. Tetapi itu cara saya dulu dapat pelajaran seperti itu. Tapi teman saya yang sama-sama satu profesi bilang, ya wis iku kon bales. Memang dia tidak langsung merasakan seperti apa yang dirasakan keluarga kecil ini tadi, tapi lambat laun. Ya Allahu alam ya. Ya, kalau saya sih wallahu alam, saya hanya menolong. Ya. Yang intinya gini. Selagi kita bisa menolong, ya, kita harus tolong. Tapi saya lihat dulu menolongnya yang dari segi apa. Kalau memang itu baik saya tolong, kalau memang tidak baik meskipun ya nuwun sewu ini, aku diberi duit gede saya tidak mau. Ya buat apa? Ya toh, saya punya anak, punya cucu. Kan kasihan anak cucu saya. Makanya saya bilang kok yo tego, mentolo gitu loh maksud saya itu. Ya saya mohon aja untuk rekan-rekan sejawat kalau memang ada tamu atau pasien apalah istilahnya yang minta tolong itu ditelaah dulu aja. Apakah iya harus ditolong, apakah tidak. Jangan sungkan untuk menolak. Karena itu untuk kebaikan kita semua kebaikan kita semua. Satu pertanyaan terakhir ya. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami hal seperti itu? Pertama kali yang kita lakukan kalau mengalami hal seperti itu apa? Karena mengalami hal seperti itu tidak langsung loh mas. Iya. Maksudnya tidak langsung deal, itu pelan-pelan loh mas. Iya. Terus apa yang dialami? Maksudnya tingkah laku pola berbeda gitu. Apa yang harus kita? Nggak terasa. Bahkan keluarga ini, kalau saya melihat ini orang-orang alim semua, baik mamanya, anaknya kecil ini loh mas. Sholat mas, kalau bapaknya sholat ikut sholat. Bahkan kalau habis maghrib mamanya berdiri, tidak boleh dikasih Quran, suruh ngaji dulu mamanya. Loh sekarang ini loh, kan ya mohon maaf ini saya bukan tidak percaya atau apa. Ya wong serumah ya di ngajeni. Ya sudah sholat semua. Kok sampai isok klebon? Itu karena apa? Lengahnya kita. Iya mungkin seperti itu. Entah waktu itu pemilik rumah tidak ada di rumah, atau sedang tertidur, bangun. Ya, ini saya ada trik sedikit. Kalau bangun tidur pagi, buka pintu, jangan lupa membalik keset. Itu diingat-ingat. Karena apa? Disitulah injaan kakinya roh-roh halus. Atau bayangannya di situ itu dibalik. Kalau sudah dibalik kan tidak ada bekasnya. Insya Allah. Nah, insya Allah seperti itu. Itu istilahnya itu pejangan orang-orang tua dulu. Tapi ya orang-orang tua dulu itu insya Allah banyak benarnya. Yalah kalau gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan arahan, tidak bisa menjawab pertanyaannya Mas. Karena masuknya perlahan kan? Iya, masuknya lahan. Kecuali kalau langsung disikat. Nah, kok tiba-tiba begini ya? Kan kita kelihatan. Seperti adik kecil ini kita kan tidak tahu. Awalnya sebenarnya ini sudah lama. Bahkan dia sering cerita, anak saya rewel begini, begitu. Oke lah, kalau gitu ini cukup menarik ya teman-teman, pengalaman dari ini kemarin yang mungkin teman-teman tungguin selama kurang lebih ada 3 minggu 4 minggu ya nih ya kita lama menghilang. Ini ada pengalaman baru dari ini tentang kesabapan itu tadi teman-teman ya. Mungkin bisa buat pelajaran bagi teman-teman tentang cerita Ani barusan. Kalau teman-teman mungkin ada maksudnya ada kurang baiknya ya ditelaah sendiri, nggak apa-apa. Kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain.